Selamat siang. Bapak yang biasa dikirim komuni hadir. Berarti hari ini 100% hadir. Puji Tuhan. Yang ada dalam diri kita dan kita nggak membeli. Itu Tuhan yang memberi. Kalau Tuhan itu memberi, pasti ada maksud. Mengapa kita diberi mata, mengapa kita diberi hati, supaya kita bisa melihat dan yang dilihat direnungkan. Itulah fungsi mata, juga fungsi hati. Kalau kita mencermati bacaan tadi, ini juga merupakan petunjuk dari sabda Tuhan. Kita juga harus membaca tanda-tanda zaman. Kita juga harus melihat dan merenungkan dengan hati gejala atau hal-hal yang sedang menjadi musim. Pertama, kalau kita merenungkan sekarang ini kita ada di musim hujan. Kita melihat dengan baik, lalu kemudian merenungkan dengan hati. Kalau musim hujan tiba, lalu kemudian kita bertanya dalam hati, apa yang perlu diwaspadai dan apa yang perlu dilakukan. Kita punya pencaharian, kita punya rumah, dan seterusnya. Kalau musim hujan itu apa yang diwaspadai? Kita jangan berpikir sampai ke negara lain ya, itu urusan orang lain. Kita berpikir yang ada di sekitar kita saja. Longsor, banjir, pohon tumbang, selokan mampet. Terus di sini ada sawah tanda hujan? Ada. Nah, kalau ada, lalu apa yang harus diwaspadai? Saluran air. Saluran air menuju sawah ya. Musim hujan itu hal yang sifatnya rutin. Ya. Dan kita bersyukur bisa menyebut tadi. Ini yang harus diwaspadai dan yang harus kita lakukan. Kalau kaitannya dengan rumah, biasanya lalu apa yang dikerjakan? Ini saat yang bagus untuk ngecek apakah gentengnya bocor atau tidak ya. Ini membaca tanda-tanda zaman kalau dikaitkan dengan musim hujan yang sedang kita jalani. Lalu kemudian kita juga bisa membaca tanda zaman berkaitan dengan yang lain. Tadi di luar kita sempat ngobrol sebentar. Sekarang ini juga masih berlangsung musim hajatan. Nah, kalau kita memperhatikan musim hajatan, kita merenungkan dalam hati supaya kita tuh bijaksana menghadapi musim hajatan. Lalu kira-kira apa yang harus diperhatikan? Amplop. Yang nomor 1 adalah itu ya umumnya ya. Jadi harus bisa mengatur baik-baik amplopnya ya. Karena biasanya namanya juga lagi musim ya. Jadi yang mengundang itu banyak ya. Mana yang diberi amplop ada isinya dan mana yang diberi amplop hanya ucapan selamat hidup baru. Itu nggak bisa dianggap enteng. Karena kita bagian dari masyarakat, kita ada di masyarakat, kita juga sering diundang. Ternyata di samping musim hujan juga ada yang lain, yaitu musim hajatan yang juga harus kita cermati, terutama berkaitan dengan membagi amplop. Ya nggak apa-apa, ya kan? Lalu juga ada musim yang lain lagi, yaitu musim susah duit. Sekarang ini sedang musim susah duit. Saya kalau jalan kaki ngobrol dengan orang yang saya jumpai, umumnya membicarakan soal ini. Iya,
Orang sering curhat, sering sharing. Wah, sekarang susah duit. Kalau kita ada di musim yang susah duit, lalu kira-kira apa yang perlu diperhatikan sekarang ini? Apa kira-kira? Ini musim soalnya. Saya nggak tahu Pak Nema ini mengalami kesusahan atau tidak karena selalu cerah wajahnya. Mengatur pengeluaran. Sekarang tuh soal mengatur pengeluaran harus dipikir baik-baik. Ibu-ibu, apakah begitu? Iya. Iya, ya saya mengerti. Maka saya nggak mau tanya kepada bapak-bapak. Takut dibohongi. Oh, mereka nggak ngerti. Tugas mereka adalah mencari uang. Ibu-ibu tugasnya mengatur pengeluaran. Saya mau tanya ke ibu-ibu. Terasa nggak bahwa sekarang ini memang mengaturnya harus benar-benar lebih dari sebelumnya? Terasa ya? Ini kalau kita membaca tanda-tanda zaman yang berkaitan dengan ekonomi yang memang sulit. Lalu kemudian di bidang perpolitikan kita sedang ada di musim pilkada. Kalau kemarin kan pilkoplo ya, sekarang pilkada. Berkaitan dengan musim pilkada, kalau kita membaca tanda-tanda zaman, apa yang perlu kita perhatikan? Perhatikan memilih. Umumnya itu kan nggak mengenali ya. Banyak orang yang tidak mengenal. Barangkali kita sendiri juga tidak mengenal. Kita ingin menimbang dengan matang, tetapi kita nggak punya bahan. Nah, lalu kalau seperti ini yang terjadi, bagaimana? Ini musim pilkada. Kita kan juga harus menimbang. Memang bagus, tadi Pak Nema mengatakan kenali dengan baik para calon itu. Tapi kan sekarang masalahnya adalah nggak semua mengenali itu. Nah, bagaimana cara untuk mengenali? Kira-kira, saya mau tanya ke ibu-ibu dulu. Kalau mau memilih nomor berapa itu lalu ngobrolnya dengan siapa? Dengan teman-teman. Tapi pertimbangannya? Nah, saya mengusulkan mungkin baik kalau persaudaraan kita ini juga digunakan untuk saling membantu. Tetapi ini bukan untuk kampanye ya. Saling membantu supaya apa yang harus kita perhatikan kalau kita mau memilih pemimpin. Karena mungkin hanya Pak Nemo yang tahu soal pertimbangan itu. Yang lain tidak tahu. Maka baik kalau kita nanti saling berbagi ilmu. Pertimbangan apa saja supaya jangan hanya wajah. Karena kalau tidak nanti kita bisa terlalu dangkal pertimbangannya. Mengapa memilih nomor 1? Karena cakep. Mengapa nomor 2? Karena ada yang cantik. Mengapa nomor 3? Karena keduanya jomblo. Nah, misalnya, jadi jangan kita memilih hanya berdasarkan wajah. Lebih dari itu. Bukan kampanye, tetapi saling membantu apa yang harus kita perhatikan di masa atau di musim pilkada. Jadi kalau kita renungkan, kalau kita mesti menuntun kita supaya kita membaca tanda-tanda zaman pada saat yang sama ada banyak. Ada musim hujan, ada musim hajatan, ada musim duit susah, ada musim pilkada. Ini 4. Tentu juga masih bisa dikembangkan. Misalnya, mungkin sebentar lagi anak-anak akan menghadapi musim ulangan umum. Ada berapa di sini yang masih punya anak sekolah? Cucu. Iya, ada anak, ada cucu. Sebentar lagi akan menghadapi musim yang lain, musim ulangan umum. Semesteran dan lain sebagainya. Pada saat yang sama ada banyak musim.
Kita diberi mata oleh Tuhan untuk melihat. Ini sekarang sedang musim ini. Kita diberi hati. Hati digunakan untuk merenung. Berkaitan dengan musim-musim ini, apa yang harus saya perhatikan, apa yang harus saya kerjakan, supaya kita tidak salah melangkah menghadapi musim yang jumlahnya banyak, yang jenisnya macam-macam. Kita percaya Tuhan beserta, dan besertanya Tuhan itu bisa kita sambut dengan setelah melihat musim-musim, lalu kita merenungkannya dengan hati, juga dengan semangat. Semoga Tuhan menyertai hati saya untuk merumuskan apa yang mau saya kerjakan berkaitan dengan musim-musim yang banyak ini.